menjelaskan mengenai film The Rainmaker 1997, merupakan film drama legal Amerika tahun 1997 berdasarkan novel John Grisham tahun 1995 dengan nama yang sama, ditulis dan disutradarai oleh Francis Ford Coppola. Film The Rainmaker rilis pada tanggal 21 November tahun 1997 di Amerika Serikat. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Inggris dengan genre crime, drama, and thriller. Diproduseri oleh Michael Douglas, Fred Hughes, dan Stephen Rotten. Berikut cuplikan film The Rainmaker 1997. Are you a lawyer? Well, I just passed the bar. Well, you got a hell of a lot of nerve walking into my courtroom without a license. Now get the hell out of here, get your license, and then you come back. In law school, Rudy, they don't teach you what you need to know. It's all theories and lofty notions and big fat ethics books. What's wrong with ethics? Nothing, I guess. In the world of lawyers. Good afternoon, Mr. Van Landel. Do you have a lawyer? No. Good. Very sorry, Mr. Van Landel. Very sorry. We're gonna get you a bunch of money. In the city of Memphis. That was blatant ambulance chasing. Right. Better learn quick, you're gonna starve. An incredible story is about to unfold. We really need your help. My son is dying, and the crooks won't pay for his treatment. I'm very sorry to be here under these circumstances. Well, we wouldn't be here if your clients had done what they should have done. On 7 prior occasions, this company has denied your claim in writing. You must be stupid, stupid, stupid. The company was playing the odds. What odds? Deny all claims for a year, and most people give up. I want to expose these people. Welcome to the war. Y'all are gonna have your work cut out for you. Jury tampering, tax evasion, money laundering, you name it. You better watch your back. Are you scared? Yeah. I hope you are astonished at the lengths to which a wealthy insurance company will go to take money from a low-income family and then keep it. I advise you mind your manners. You're in the big water now. Do you even remember when you first sold out? This got all twisted, didn't it? This legal profession. Matt Damon, Claire Danes, John Voight, Mary Kay Place, with Mickey Rourke and Danny DeVito. You in over your head, son? Absolutely. John Grisham's The Rainmaker. There's nothing more thrilling than nailing an insurance company. Film The Rainmaker 1997 menceritakan tentang seorang mahasiswa yang baru lulus dari sekolah hukum yang kemudian mengikuti tes untuk mendapatkan izin beracara. Dan inti dari cerita film tersebut, yang dimana Rudy Bailer telah lulus dari pendidikan hukum, ia mendapatkan izin beracara untuk menjadi seorang advokat. Lalu ia menangani sebuah kasus yang dimana ia membela seorang anak yang sudah diasuransi kesehatannya, namun tidak pernah diklaim oleh pemilik perusahaan asuransi tersebut. Dan di saat Dick dan Rudy berusaha menyelamatkan nyawa anak tersebut, sungguh disayangkan bahwa anak tersebut sudah meninggal akibat penyakit leukemia yang dideritanya. Setelah anak tersebut meninggal, Rudy Bailer beserta keluarganya menuntut perusahaan tersebut atas dasar perusahaan yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pihak penanggung. Setelah dilakukannya beberapa kali persidangan, pihak juri memutuskan untuk menghukum perusahaan asuransi Great Benefit dengan $50 juta atas apa yang telah dialami oleh keluarga Dodd and Body Black. Namun perusahaan Great Benefit tidak dapat membayar uang ganti rugi tersebut dan mengalami gulung tikar. Selanjutnya membahas mengenai analisa film The Rainmaker dalam perspektif kode etik profesi advokat. Yang pertama, menjelaskan mengenai profesi advokat, yang merupakan salah satu tugas mulia yang wajib ikut serta menegakkan keadilan bagi setiap orang yang membutuhkan, tanpa melihat asal-usul atau tidak memandang bulu, konsisten dan beretika dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, mengenai kode etik profesi advokat, bahwa pengacara dalam menjalankan profesinya mempunyai kode etik
yang dibuat oleh Komite Kerja Advokat Indonesia. Pembuatan kode etik ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 1 untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Ayat 2, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dan di dalam pasal 9 menjelaskan mengenai pelaksanaan kode etik bahwa yang pertama, setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dan yang pertama dibahas yaitu Rudy Beller, yang dimana ia mampu menangani kasusnya dan menyelesaikannya dengan baik dengan cara bertanggung jawab pada profesi yang dijalaninya, dan hubungannya dengan klien juga sangat baik. Ia berhasil menyelesaikan kasus tersebut dengan kemenangan. Dan dalam kode etik kepribadian advokat yang mencantumkan mengenai advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan, seperti yang dilakukan oleh Rudy, yang dimana Rudy tidak mendapatkan sepeser pun atau sepertiga bagiannya atas uang ganti rugi tersebut. Akan tetapi ia menyelesaikan kasus tersebut dengan kemenangan. Maka dari itu, Rudy sebagai advokat tetap menyelesaikan kasus tersebut untuk menegakkan hukum yang berlaku. Juga, hubungan yang terjalin antara teman sejawat advokat antara Rudy dan Des dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Dan yang kedua, membahas tentang Dex Sievert, yang merupakan partner dari Rudy Beller. Dan tepat di saat Rudy Beller bersama dengan temannya Dex, yang merupakan seorang ahli di bidang asuransi yang memiliki sifat memanfaatkan segala keadaan, yang dimana tercantum dalam kode etik kepribadian advokat. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, dan sikap dari memanfaatkan keadaan tersebut bisa dilihat dalam cuplikan tersebut. Di saat datang ke rumah sakit dengan memaksa klien untuk menandatangani sebuah surat, di mana posisi orang tersebut dalam keadaan yang gawat darurat. Yang ketiga, membahas tentang Leo F. Drummond, seorang pengacara yang berpengalaman, licik, dan termasuk pengacara yang pemain sandiwara yang selalu menggunakan taktik tidak bermoral untuk memenangkan kasusnya. Hal yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kode etik profesi advokat, karena advokat dalam menangani perkara-perkara harus mengutamakan penyelesaian dengan baik. Di samping itu, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Juga tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Yang kedua, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Dan juga, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat, serta dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak dan wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Dan bagi advokat yang terbukti melanggar kode etik akan mendapat sanksi administratif sesuai pada pasal 16 ayat 1, yaitu yang A. peringatan biasa, yang B. peringatan keras, yang C. pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, yang D. pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Selanjutnya membahas mengenai kesimpulan. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dimana memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Maka dari itu, seorang advokat memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya, yang dimana ia dituntut harus bersikap realistis dan kritis. Orientasi diri ini akan mendorong seorang advokat untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya, dan sebagai seorang advokat harus bersedia memberi pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya dalam membela kepentingan kliennya tersebut. Sekian dan terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman